Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali pagi ini ya. Aktivitas pagi ini Mas Bro akan memberikan sarapan untuk Anda semua. Biasa sarapan ngobrol-ngobrol pagi, dobrot pagi. Yang penting tidak nipu-nipu Anda, untuk memberikan edukasi-edukasi yang benar dan memberikan motivasi-motivasi yang mantap, memberikan support landasan basic dalam bermain kripto, terutama untuk para pemula. Mudah-mudahan jangan sampai nyangkut, selalu terjerumus ke meme coin yang nggak jelas, juntrungannya yang kacau balau nggak karuan ya. Jadi ini kesempatan sekali untuk dimana kita itu untuk bermain kripto ya. Nanti ke depan mungkin banyak yang akan saya sampaikan, banyak yang akan saya kasih pelajaran baik TA maupun segala macam. Kita pelan-pelan ya, nggak usah terburu-buru. Yang mana hari ini tetap saya akan memberikan edukasi mental Anda supaya pinter ya. Jadi kalau yang namanya TA, yang namanya dadang bunga itu kan sebetulnya kan nomor yang ke-10 ataupun sekian. Yang pertama itu kan fondasi, landasan, sudut pandang atau pola pikir kita dalam mengatur psikologi, mengatur psikis kita, menjaga bagaimana kripto itu sebetulnya investasi yang seperti apa. Itu di situ ya. Jadi ini sebetulnya di saat harga turun seperti ini ya, Mas Bro mengharapkan yang punya dana masuk pelan-pelan, tetap dicicil. Historinya ketika turun seperti ini orang pada ketakutan, pada bubar, pada kemana-mana. Nanti setelah harga terbang di tahun depan pada nyesel. Penyesalan itu kan nggak ada arti bro. Iya, kenapa ya dulu saya nggak serok ya? Kenapa Mas Bro ngasih tahu dulu nggak serok ya? Sekarang beli sudah mahal ya. Coba saya kalau kemarin serok ya, pasti untung gede. Sekarang pasti akan penyesalan tuh di belakang, nggak ada penyesalan di depan ya. Itu seperti itu. Kita sebagai contoh ya, kita itu harus bisa ngambil story pada waktu 2002 pas waktu bear market, pas di bottomnya BTC 250 juta. Kan pada kabur, pada ketakutan, katanya nanti akan 10.000 US dollar, katanya akan nol. Pasti seperti itu. Mesti Anda akan berpikiran seperti itu. Jika pada waktu itu masuk Anda nggak ke meme coin, nggak ke main coin, nggak ke model-model coin yang sekarang turunnya sampai 99% itu, Anda masukkan ke BTC, pasti sekarang Anda cancang, cuan sendiri. Yang lain pada ngusep, pada sakut, Anda cuan sendiri. Ya kondisi saat ini seperti ini, pas kondisinya turun semua altcoin ya, mana BTC-nya masih naik, masih cuan dari bear market dulu. Sekarang altcoin-nya lagi dibuanting habis-habisan ya, ini saatnya masuk. Pagi ini saya akan memberikan strategi bagaimana pola pikir Mas Bro, akan saya share bagaimana pandangan dan analisa saya. Namanya analisa itu kan nggak sama, berbeda-beda. Yang mana sekarang kondisi kripto seperti ini itu sebetulnya malah justru masuk. Jadi jangan mengikuti berita-berita yang miring, tapi kita ikutilah apa kondisi yang mereka pada manfaatkan dengan kondisi seperti ini. Masalahnya orang yang kaya dari kripto, orang yang cerdas, orang yang memang hebat, punya kekayaan di kripto itu, kondisi seperti ini tuh pas hancur-hancurnya itu baru masuk, bukannya nanti setelah mahal ya. Jadi akan saya infokan bahwa yang namanya berita Ripple ini, hari ini khusus untuk membahas Ripple ya, ini sebetulnya jadi tanda besar bagi Mas Bro. Yang namanya ini game permainan, sedangkan Ripple itu ketika nanti terbang gila-gilaan kita nggak ngerti bro. Karena Elon Musk masuk ini tanda tanya besar dan teka-teki bagi Mas Bro. Yang mana ketika Elon memberikan berita-berita yang negatif, sedangkan dia sendiri nggak sesuai fakta ya, dia sendiri masuk merangkul daripada SRP. Sekarang kalau lihat SRP di posisi yang lain, beritanya sangat luar biasa. Hari ini bukan hari kemarin. Jadi SRP ini menguatkan posisi di industri kripto, yang mana Ripple itu resmi akuisisi Fortress Trust. Itu kan hal yang luar biasa.
yang mana dalam upaya untuk memperkuat posisinya di industri kripto, Ripple telah mengakuisisi Fortress Trust, sebuah perusahaan yang berfokus pada infrastruktur keuangan, regulasi, dan teknologi berbasis Web3. Ya, percaya nggak? Nanti mungkin keuangan-keuangan itu teknologinya semua akan mengadopsi daripada punya Ripple. Itu berita positifnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Ripple harganya gila-gilaan, itu secara bertahap nanti akan ke situ, dengan mana yang sekarang Elon Musk pun merangkul daripada Ripple ya. Dalam upaya yang memperkuat posisinya di industri kripto, Ripple telah mengakuisisi Fortress Trust, sebuah perusahaan yang berfokus pada infrastruktur keuangan, regulasi, dan teknologi berbasis Web3. Luar biasa kan? Apa yang sebenarnya mendorong Ripple untuk mengambil langkah besar ini? Dengan akuisisi ini, Ripple kini memiliki lisensi transfer uang di lebih dari 30 negara di bagian AS. Gila gak bro? Gemblung. Di AS saja dia sudah 30 negara, bagian AS itu termasuk lisensi BIT, lisensi New York, dan lisensi Nevada yang baru diperoleh dari Fortress Trust. Luar biasa kan? Itu Ripple ya. Kita juga akan melihat kalau di balik itu yang namanya Elon pun beritanya beda lagi, yang mana sebetulnya Elon itu kan merangkul Ripple, udah ketahuan ada calon madu di Ripple ataupun bau wanginya udah kecium sama Elon. Hati-hati, Elon juga cerdik orangnya. Biasanya beritanya itu kalau dia ingin ngangkat Doge aja ada apa namanya tundemon ke bulan ya, semua orang itu siap-siap untuk investasi di Doge pada waktu itu ya, tahun 2022 kalau nggak salah. Nanti tahun 2023 akan demon ke bulan. Ternyata betul ya, orang pada investasi semua di situ, otomatis kan naik ya. Ketika tahun 2023 itu launching blockchain-nya Doge, yang terjadi kan kita nggak tahu sebelumnya, ternyata naiknya cuma 20% ya. Elonnya TP untuk bayar Twitter, cara gampangnya itu ya. Sekarang turun lagi. Ya ini Elon sekarang mungkin belum serok banyak di SRP ya. Pokoknya dia intinya itu merangkul SRP, tapi beritanya agak kurang sedap ya. Jadi Elon Musk terjebak dalam badai SRP dari upaya anti scam hingga kerjasama dengan SpaceX. Aneh nggak? Ya. Tapi kenapa ini si Elon ini masuk? Ini ada tanda tanya besar, barangkali kemungkinan nanti akan luar biasa. Yang namanya Elon sudah ini termasuk orang yang sangat populer di kripto. Ketika aba-abanya itu langsung diikuti ini orang. Jadi mungkin SRP nanti akan terbang ke bulan, itu bisa terjadi bro. Bukan Dogecoin-nya ya. Kalau Dogecoin-nya nggak tahu depan. Elon Musk ini kan CEO Tesla dan SpaceX ya, kini berada di tengah badai kontroversi terkait SRP. Ini nggak masuk akal sebetulnya. Dari meningkatnya scam yang terkait dengan SRP di media sosial hingga kerjasama dengan Ripple dengan mitra SpaceX, dunia kripto menunggu langkah-langkah Musk selanjutnya. Ya, dunia kripto menunggu langkah-langkah Elon Musk selanjutnya. Jadi kalau dipikir ini orang ini sangat pengaruhnya dengan kripto sangat luar biasa. Ini jadi untuk terbang kemungkinan demon untuk SRP mungkin sudah terbuka ya. Sebuah gelombang baru scam yang terkait dengan SRP di platform media sosial X, dulu dikenal sebagai Twitter ya, telah memicu kekecewaan di kalangan pengguna kripto. Postingan yang menjanjikan airdrop SRP besar-besaran telah membanjiri platform, memicu keraguan atas kemampuan platform dalam mengendalikan spam dan aktivitas jahat. Meskipun Elon Musk menjamin bahwa X telah menghapus 90% dari scam, pengguna kripto berpendapat sebaliknya. Banyak laporan menunjukkan bahwa aktivitas penipuan, terutama yang melibatkan kripto, hampir tidak berkurang. Ripple selalu menjadi target utama bagi scammer karena popularitas token SRP, namun dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi peningkatan scam karena perhatian media yang meningkat mengenai kemenangan hukum Ripple dan secara perayaan yang akan datang. Saya ngasih pandangan untuk semua yang ada di subscriber ini. Yang namanya apa yang dilakukan daripada Elon itu kan sebetulnya merangkul dan kerjasama
dengan SRP. Jadi yang mana dengan adanya pergabungan ini banyak sekali laporan menunjukkan bahwa aktivitas penipuan terutama melibatkan kripto hampir tidak berkurang, scammer-scammer itu. Akan tetapi yang mana Elon Musk itu masuk ke SRP itu saya rasa nanti akan gila-gilaan terbang daripada SRP itu menurut Mas Bro, yang mana teknologinya dipakai di seluruh bank di dunia ke depan. Sekarang pun sudah 30 negara itu hanya di US Bro ya, jadi belum di tempat-tempat yang lain. Ini Singapura kan sudah. Jadi kemungkinan ini SRP ini nanti akan luar biasa dan juga punya mental yang baik. Ripple yang mana juga sudah mengakuisisi tadi yang saya beritakan pertama tadi. Jadi memang diakui banyak scammer kripto yang mana ya banyak seperti itu, apalagi termasuknya yang ini dikatakan scammer itu kan juga banyak daripada meme coin itu kan sebetulnya kan scammer itu Bro. Penipuan meme coin itu secara nyata, cuma kita nggak sadar karena kita dihayali ERP1 ataupun Binance itu ya. Jadi ini saatnya harga seperti ini itu harga murah ya termasuknya ya, jadi kita waktunya untuk zero sebetulnya seperti itu kalau mau kaya ke depan ya. Dan kita jangan terlalu percaya dengan meme coin, yang mana ini pun banyak sekali yang berkomentar bahwa meme coin itu terutama ini para pembesar kripto seperti Elon Musk itu ya, itu di medsosnya itu banyak sekali yang mengatakan bahwa banyak scammer ya, bahaya. Sampai meskipun Elon Musk menjamin bahwa X telah menghapus 90% dari scam, pengguna kripto berpendapat sebaliknya. Jadi kurang percaya, tapi apakah ini nanti benar? Paling tidak nanti banyak scammer yang dijaring ya, dibanda ya supaya nggak bikin scam kripto, aduh macem-macem banyak sekali ya. Gitu aja untuk pagi ini ya, saya juga masih kecapean kelihatannya, memang ada kesibukan juga ini, yang mana saudara tetangga ada hajatan mungkin 2 hari ini mungkin ya, ngupload malam-malaman mungkin 1 video, nggak bisa full karena kita menghargai tetangga, menghargai saudara yang lagi ada kawinan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan info yang sedikit ini untuk aktivitas nambah pengalaman di pagi Anda ini ya, harus agar lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi kripto. Pola pikir kita dirubah ya, saat lagi murah seperti ini yang lain pada kabur harusnya Anda masuk, yang pertama. Terus yang keduanya, jangan mudah percaya meme coin, segeralah kita rubah ya pola pikir kita, segeralah untuk berpindah ke koin-koin ataupun merapat koin-koin yang tentunya bertanggung jawab dan punya mental yang bagus dan punya holder yang banyak, market cap-nya gede, juga yang dibalik daripada belakang layar itu, maksudnya debt-nya itu betul-betul orang yang kita kenal ya, seperti Elon Musk, Ripple, Charles Hoskinson, Vitalik, itu saya rasa yang utama itu. Kalau yang lainnya yang masih anonim jangan coba-coba ya. Memang untuk altcoin yang di luar daripada yang sering saya sebutkan ketiga koin itu, memang banyak lagi koin-koin yang menjanjikan keuntungan yang besar di bull run yang akan datang, tapi itu pun nggak bisa investasi jangka panjang seperti Cardano, SRP ataupun Polygon. Kebanyakan paling nanti bull run mendatang naik tinggi, habis itu ya dibanting lagi, nggak akan kembali lagi, bisa kelepek-kelepek seperti itu selamanya ya. Makanya kita harus hati-hati, harus tahu mana yang harus diinvestkan jangka panjang, mana yang harus diinvestkan hanya untuk scalpingan, untuk masa bull run yang akan datang aja, cari cuan sesaat aja, menunggu 1 tahun, ibaratnya seperti itu ya. Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih gelepotan, masih acak kado, masih belum pede di kamera ya, omongnya kurang lepas, kurang berkutakan ya. Nanti ke depan kalau udah ada sebulan kali nembe belum ya, sudah nggak cuek lagi ya dengan kamera, mungkin ya akan greget lagi lah ya, mengedukasinya biar tambah mantap tentunya, supaya ya paling nggak mengurangi orang sangkut dan jangan banyak bermain di meme coin ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.